Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa bersama-sama. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau absen, Ibu sudah memberikan link presensi ya. Jadi yang dua tidak hadir ya, tidak mengikuti meet hari ini. Siap ya Bu. Ya, ada yang tahu? Ada keterangan? Siap, sakit Bu. Sakit Bu. Masuk ke hukum maritim. Kira-kira di hukum maritim, karena kalian masih baru ya, dari SMP ke SMK, apalagi SMK pelayaran, mungkin memang belum pernah dengar ya hukum maritim. Siap. Belum pernah dengar. Flashback lagi ke belakang, dulu di SMP itu ada mata pelajaran yang sebenarnya mendekati daripada hukum maritim. Jadi yang membahas tentang hukum-hukum yang ada di lautan, kayak gitu orang-orangnya, apa hal-hal yang sesuatu yang berhubungan dengan laut gitu. Ada mata pelajaran apa kira-kira di SMP yang berhubungan dengan kelautan yang pernah dibahas? GPS. KN ya, karena kan ada undang-undang juga di situ. Saya pernah dengar ada ZEE biasanya bahasnya di mana? GPS. Oke, kita akan membahas tentang hukum maritim dengan materi pokok hukum maritim ya. Nah, di sini sebelum Ibu masuk ke hukum maritim, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, Ibu berharap kalian dapat mengerti tentang hukum maritim secara tepat sesuai dengan modul ya. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat menelaah hukum maritim secara tepat sesuai dengan modul hukum maritim. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat menunjukkan tentang hukum maritim, ruang lingkup hukum maritim, aspek hukum maritim internasional, dan setiap pelanggaran yang terjadi, baik itu di skala nasional maupun internasional. Ibu akan menampilkan sebuah tayangan tentang studi kasus berikut. Bisa kelihatan ya di layar? Ya, kelihatan Bu. Tak bisa dianggap remeh. Kapal perang Indonesia yang satu ini pernah membuat Angkatan Laut Malaysia kelabakan. Seruduk kapal musuh sampai rusak parah di perairan Ambalan. Di Laut Kita Jaya, sambil memperhatikan videonya, kalian bisa juga langsung sambil mengunduh LKPD ya. Jadi kalian bisa lihat pertanyaan apa kira-kira yang berhubungan dengan yang ditayangkan ya. amat tegas. Ada kapal asing nyelonong masuk tanpa izin tenggelamkan. Namun ketegasan pihak berwenang Indonesia di lautan tak terlepas dari adanya konflik Ambalan. Mengutip The King of Artillery, TNI Angkatan Laut, konflik Ambalan sendiri ada karena Akan Ibu tayangkan lagi video yang kedua. Saya membicarakan tugas-tugas di kapal berdasarkan kapal feri atau kapal kargo. Berbicara seperti di kapal feri atau kargo, itu terbagi atas 3 departemen. Yang pertama ada departemen dek, yang kedua departemen mesin, yang ketiga departemen catering atau departemen makanan. Meskipun begitu, yang favorit tetap itu ada 2, yaitu departemen dek atau departemen mesin. Ini adalah pembagian tugas ya di atas kapal. Ibu akan membagi kelompok ya, akan membagi kelompok. Biar kalian bisa berdiskusi, silahkan membuka di chatroomnya untuk kalian gabung di kelompok 1 ya. Jangan salah pilih link. Silahkan untuk yang tadi saya sebutkan, silahkan gabung ke kelompok 1. Silahkan kalian bertiga untuk berdiskusi dari hasil LKPD yang sudah kalian terima ya. Nah, sudah kelompok 1 sudah gabung, sekarang ke kelompok 2 ya. Ya, Yofar sudah masuk.
Ini kurang Dimas belum masuk. Klik di linknya Dimas. Berarti 3 orang, yang kelompok 3 masuk Gusti, yang lain 1, 2, 3, 4. Oke, silakan berdiskusi ya. Saya kasih waktu untuk berdiskusi sekitar 5 menit dari sekarang ya. Nah, tolong saling bantu karena di situ akan Ibu nilai untuk keaktifannya. Nah, kelompok 3, ayo dulu, ayo dibantu temennya. Sudah ini Bagi tugasnya, jangan ya, Bu. satu orang aja. Gimana? Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Oh ya. Oke. 5 menit. Kita akhiri diskusinya. Silakan kembali ke main room lagi ya. Oke, ayo gabung lagi ke main room semuanya. Silahkan di end call dari masing-masing kelompok. Oke, sudah didapatkan ya hasil daripada diskusinya dari masing-masing kelompok. Siap sudah Bu. Siap, sudah, Bu. Ya, tolong kelompok yang lain ikut menyimak ya hasil diskusi dari kelompok 1. Iya, Bu. Siap Bu. Siap. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Dari yang disampaikan kelompok 1, mungkin dari yang tadi menyimak kelompok yang lainnya 2 dan 3, ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya kepada kelompok 1. Oh iya, silakan. 1 ya, kelompok 1. Berarti mau dijawab sendiri kelompok 1, silakan. Ya, Bu. Nahkoda merupakan pemimpin di atas kapal yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan kapal, penumpang dan barang muatan selama proses pelayaran dari pelabuhan pemuatan sampai di pelabuhan tujuan. Ada yang belum jelas dari yang sudah disampaikan Ali Muksin? Siap, sudah, Bu. Sudah jelas. Yang lainnya ada tambahan dari jawaban yang diberikan Ali Muksin? Tidak ada Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ke diskusi, hasil diskusi kelompok 2 ya. Oke, diwakili sama Ani ya. Silakan Ani. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bacakan hasil diskusi. Hukum laut adalah rangkaian peraturan dan kebiasaan hukum mengenai laut yang Sudah, cukup itu saja. Siap sudah. Kelompok 1 dan 3 ada pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Saya, Bu. Oh, Ikhtiar. Ya, silakan Ikhtiar. Apa tugas nahkoda sebagai penegak hukum? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Sebagai penegak atau abdi hukum di atas kapal, sehingga apabila di atas kapal terjadi peristiwa pidana, maka nahkoda yang bertanggung jawab. Dari kelompok 2 sudah menjawab. Yang tadi bertanya siapa? Ikhtiar. Sudah jelas? Siap, jelas. Sudah jelas. Silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin hasil diskusi kami. Ya, silakan. Selamat. Peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan, maritim, dan arti luas. Dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Jesse. Jesse mau bertanya? Siap. Kenapa ada pembagian tugas di atas kapal? Buat kelompok 3, silakan. Mungkin ada Gusti dari kelompok 3 mau menjawab pertanyaan dari Jesse. Ya, silakan. Supaya memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, supaya tidak tumpang tindih dalam pekerjaan. Nah, gimana Jesse? Siap, jelas. Jadi agar tidak tumpang tindih. Oke, terus berarti dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, dari yang sudah disampaikan dari masing-masing kelompok sudah. Nggak ada pertanyaan tambahan lagi? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Siap, tidak ada. Oh, tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada, kita langsung menuju ke kesimpulan ya. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Sudah bisa terlihat di situ? Saya share screen, sudah bisa terlihat? Sudah Bu. Kalau sudah kita ke kesimpulan, jadi di sini kesimpulannya adalah hukum maritim
atau yang biasa disebut dengan maritime law, yaitu hukum maritim sendiri yang hukum maritim sendiri adalah himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang bersangkutan dengan lingkungan maritim dalam arti luas yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri, ya. Terus yang berikutnya, nah, hukum maritim itu juga dikenal dengan sebutan maritime law, tadi sudah Ibu sebutkan di atas. Nah, hukum maritim lebih spesifik kepada pengelolaan laut atau maritim, jadi sesuatu yang berhubungan dengan laut intinya, mau apa saja. Terus yang berikutnya, hukum maritim lebih berbicara tentang kapal, pengangkutan, dan transportasi laut. Terus berikutnya tujuan, jadi tujuan adanya hukum maritim, tujuan adanya hukum maritim ini yaitu yang pertama, itu menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim, supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Yang kedua, setiap kasus yang menyangkut kemaritiman itu diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Nah, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Nanti untuk LKPD yang sudah kalian isi, tadi kan masing-masing kalian sudah mengunduh LKPD, silahkan diisi masing-masing dengan hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan, ya. Jadi nanti saling share saja hasil diskusinya, jadi untuk disalin di lembar LKPD. Nah, setelah kalian salin, jangan lupa untuk mengirimkan lembar LKPD yang sudah kalian isi ke Google Classroom. Yang tadi kalian absen, di situ kan sudah ada pertemuan pertama, bisa kalian lampirkan di situ, ya, dilampirkan di situ, itu bisa lihat keaktifan kan juga. Nah, karena diskusi ini sudah kita laksanakan dengan baik, sudah cukup. Nah, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Nah, sebelum jadi maksudnya, ya, bertanya? Ya, silakan. Apa? Itu buat yang nggak masuk nanti dikirim dong. Oh ya, gini, bagi yang tidak masuk, minta tolong ya diinfokan. Nanti tetap suruh ngirim, ya, suruh mengerjakan ya, diinfokan di grup ya. Sabu. Sudah Ibu lampirkan semua, ada materi, ada video, ada LKPD-nya juga ada. Ya, nanti kalian kasih tahu lah langkah-langkah untuk pembelajarannya itu ya, untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kalau kasih untuk pertemuan hari ini, dan jangan lupa untuk minggu depan dengan materi ajar, yaitu laut teritorial dan zona tambahan, ya. Tolong dipelajari, tolong dipelajari, cari-cari referensi, karena ini kan masih asing buat kalian ya. Nanti kalau nggak tahu bisa saling tanya ke teman, tanya ke ibu, tidak masalah, lewat WA, lewat apapun terserah, bertemu langsung juga boleh. Ya, kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan Dimas. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dimas. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Siap, Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan live, tidak masalah. Assalamualaikum. Terima kasih.